Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita sebagai hambanya selalu mohon perlindungan agar kita diberikan kekuatan dan diberikan keselamatan serta ditunjuki jalan yang lurus. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara pecinta karya sastra dimanapun Anda berada, baik sebagai guru, sebagai siswa, maupun sebagai mahasiswa yang lagi tekun-tekunnya mengikuti tentang pelajaran sastra, khususnya seni pertunjukan. Pertemuan kita pada video ketiga kali ini masih berkisar masalah seni pertunjukan. Kalau pada video pertama, sebagai langkah kita bagaimana menikmati pertunjukan yang ada di tengah-tengah masyarakat ataupun yang ada dalam sebuah event, maka pada langkah kedua kita mulai meningkatkan diri menjadi pengamat. Arti pengamat itu kita menikmati dengan cara kritis. Apa kelebihan dan apa kekurangannya? Apa yang dapat diambil dari sebuah pertunjukan? Nah, kali ini kita ingin mengkategorikan bentuk-bentuk pertunjukan itu. Pertama sekali kita melihat dari segi pertunjukan itu sendiri, bentuk pertunjukan itu sendiri. Ada yang dilakoni oleh manusia, ada yang dilakoni oleh benda, sementara manusia yang mengendalikannya. Yang saya katakan di pertunjukan yang dilakukan oleh manusia secara langsung, misalnya tari-tarian dan pertunjukan lainnya seperti ketoprak, lenong, randai, dan sebagainya. Itu langsung manusia sebagai pelakunya yang ditonton secara fisik oleh kita sebagai penikmat, sebagai pengamat. Tetapi ada juga pertunjukan itu yang skenarionya dikendalikan oleh manusia, tapi tampilannya berupa benda, seperti halnya boneka. Kita bisa melihat bentuk pertunjukan wayang kulit, dan itu bentuk pertunjukan yang dilakukan dengan menggunakan alat. Sementara dalangnya yang mengendalikan cerita itu bermain di belakang layar. Begitu juga kalau kita melihat pertunjukan boneka yang kita bisa beri contoh bentuk-bentuk pertunjukan boneka yang sudah diimplementasikan dalam film kartun. Tentu secara fisik boneka itu tidak bisa berbicara. Apalagi zaman sekarang bentuk-bentuk audiovisual dengan teknologi yang luar biasa, bentuk film kartun itu dapat ditata sedemikian rupa sehingga seolah-olah kartun itu hidup, boneka itu hidup. Kita lihat di Jawa Barat misalnya, bentuk yang kita katakan wayang golek dengan peran yang idolanya Jawa Barat, si Cepot. Itu bentuk 3 dimensi. Kalau wayang kulit itu hanya salah satu dimensi, ini 3 dimensi. Secara fisik perilaku manusia itu dapat ditirukannya.
Dan ini sudah berkembang bertahun-tahun dan dapat kita menjumpai misalnya di luar negeri. Bagaimana boneka itu dikendalikan dengan tali, dengan tangan. Sehingga gerakan-gerakannya itu dapat dilakukan sedemikian rupa. Begitu juga boneka-boneka yang dikendalikan dengan tangan, disarungkan dengan tangan. Kita juga bisa melihat misalnya boneka Cina. Jadi kalau kita kategorikan bentuk pertunjukan itu ada yang berbentuk pertunjukan langsung dilakukan oleh manusia, atau yang kedua menggunakan properti atau perangkat boneka berupa boneka. Saudara-saudara sekalian, kalau ditelit dari sasarannya seni pertunjukan itu, kita lihat dari sasarannya, kita bisa melihat dari usia yang menonton. Ada pertunjukan itu ditujukan kepada anak-anak, karena juga permainan-permainan itu didominasi oleh anak. Dalam masyarakat Melayu dikatakan dolanan anak-anak. Bentuk-bentuk permainan anak-anak itu adalah bentuk pertunjukan yang dilakoni oleh anak-anak. Nah, ketika ia dinaikkan atau dipentaskan, maka dia menjadi sebuah pertunjukan, bukan sebuah permainan yang lazim kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, tapi dia sudah menjadi sebuah pertunjukan. Nah, pertunjukan itu tentu ada maksudnya. Yang pertama, dasar pertama adalah memperkenalkan bahwa ada bentuk pertunjukan di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak. Kedua, tentu ada upaya pelestarian. Yang ketiga, berkaitan dengan nilai-nilai edukatifnya di samping nilai-nilai estetikanya. Nah, ada pertunjukan yang dilakoni oleh orang dewasa, karena memang bentuk amanatnya bertujuan untuk orang dewasa. Oleh karena itu, kehidupan orang dewasa berkaitan dengan moral orang dewasa itu yang jadi intisari. Kita bisa melihat misalnya pertunjukan teater ketoprak yang berkaitan dengan cerita, legenda yang kemungkinan tidak terjangkau oleh apresiasi anak-anak. Bisa jadi hal seperti itu. Misalnya, bentuk pertunjukan tentang cerita rakyat Lutung Kasarung. Nah, kalau kita lihat peran-peran yang dilakukan dalam cerita Lutung Kasarung itu sebetulnya menghibur, karena ada nyamaran pemain sebagai kera, atau katakanlah cerita tentang bawang putih, bawang merah, yang perannya tentang anak yang berlaku jahat dan berlaku baik, bawang merah dengan bawang putih. Namun bukan berarti pertunjukan itu hanya dapat dilakukan untuk orang dewasa. Ini tergantung penggarapannya. Bisa jadi pertunjukan itu dikemas khusus untuk anak-anak, dilakoni dengan versi anak-anak, meskipun kita tahu bahwa itu adalah tokoh orang dewasa. Kita beri contoh ketika kita mengangkat cerita Malin Kundang ke atas pentas, legenda dari Sumatera Barat. Bisa jadi semua pemain itu dilakukan oleh anak-anak. Atau cerita tentang Dayang Sumbi.
Namun seperti yang saya katakan tadi, bahwa kemampuan anak-anak untuk menangkap pesan tentulah tidak seperti kemampuan orang dewasa dalam menangkap pesan dari sebuah cerita. Yang ketiga, pertunjukan yang dikategorikan untuk para orang tua. Pertunjukan yang berkaitan dengan ritual. Pertunjukan yang berkaitan dengan aktivitas agama. Nah, ini pelakunya orang-orang tua, orang-orang dewasa, orang-orang yang paham betul dengan pakem tentang tradisi itu. Kita beri contoh, di daerah Bengkulu dan daerah Pariaman itu ada nama, kalau di Bengkulu namanya Tabon, kalau di Pariaman namanya Tabui. Ini kisah tentang Hasan dan Husain. Di simbol tentang kematian Hasan dan Husain. Nah, kegiatan ini betul-betul pertunjukan rakyat. Tidak semua orang memahami tentang sejarah itu. Dan tidak semua orang juga akan tahu akan riwayat peristiwa itu. Nah, ini selalu dilakukan oleh orang dewasa, orang-orang yang mengerti tentang sejarah terjadinya kesenian ini. Begitu juga ketika kita menyaksikan bentuk-bentuk pertunjukan tradisional, katakanlah seperti mendu dari Natuna. Itu pasti yang melakukannya orang dewasa, orang tua, orang yang paham tentang kesenian mendu. Begitu juga Makyong atau Mamanda, karena ada pakemnya di sana. Bahkan terkadang sebuah acara itu dia menggunakan kegiatan-kegiatan ritual sebelum acara itu dipertunjukkan. Nah, seperti halnya Reok Ponorogo. Ini yang saya masukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada keterkaitannya dengan ritual keagamaan atau berkaitan dengan mistik kayak pengobatan. Berarti ada 3 kategori. Ada yang pertunjukan yang dilakoni oleh anak-anak memang tujuannya untuk anak-anak. Yang kedua, ada yang dilakoni oleh orang dewasa memang tujuannya untuk orang dewasa. Ketika dia ingin ditujukan untuk anak-anak, maka dia akan dikemas sedemikian rupa sehingga yang melakoni semuanya anak-anak. Kemudian ada yang dilakukan oleh orang tua karena berkaitan dengan ritual tadi, ritual keagamaan, ritual pengobatan, dan tradisi-tradisi lainnya yang ada di dalam masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian, itulah bentuk seni pertunjukan. Dan kalau kita lihat seni pertunjukan itu tanpa adanya naskah seperti halnya dalam pertunjukan drama. Dia mengalir begitu saja karena dia berangkat dari bentuk sastra orality. Jadi sastra orality itu pada awalnya berupa cerita dari mulut ke mulut yang kita kategorikan ciri khasnya anonim, kemudian dapat disajikan dalam bentuk pertunjukan. Kedua, pertunjukan itu dari bentuk permainan yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari.
Yang ketiga, tentu yang berkaitan dengan ritual. Misalnya ritual tentang penyembahan, tentang ekspresi tanda syukur, seperti ada acara semah laut, dan bentuk-bentuk lainnya. Dan ini tentu dilakukan oleh orang lebih dewasa lagi, orang yang paham tentang kegiatan keagamaan, budaya, atau kegiatan ritual yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebagai pengamat kita harus jeli mengategorikan bentuk-bentuk pertunjukan rakyat itu. Lalu tentu sekali lagi sesuai dengan konsep pertunjukan rakyat itu, yang pertama tujuannya adalah untuk menghibur masyarakat, penontonnya, berarti ada suasana gembira dari penonton itu. Yang kedua, ada kaitannya dengan kegiatan pelestarian budaya, bahwa dengan melakukan pertunjukan itu sedemikian rupa, baik secara kualitas maupun kuantitas, orang akan paham bahwa tradisi itu ada di tengah-tengah masyarakat. Contohnya, kalau kita melihat tari tortornya dari Sumatera Utara, sampai saat ini, karena itu bentuk pertunjukan yang secara rutin, di mana ada acara-acara dilakukan oleh masyarakat keturunan Tapanuli, maka dia akan dilestarikan. Yang ketiga, ada pesan, ada nilai-nilai moral yang akan disampaikan, dan dengan dilestarikannya budaya itu, maka lestari pula moral atau nilai-nilai edukatif dari karya sastra, dari apa yang ingin disampaikan oleh seni pertunjukan itu. Nah, oleh karena itu, sebagai pengamat, kita perlu mengulas, perlu mencermati dan mengulasnya. Yang kita mengulasnya, mungkin saja para pelaku seni pertunjukan itu tidak mencermati nilai-nilai yang akan disampaikannya, tapi ketika kita bentangkan, itu akan lebih mendewasakan para pemain dan para penonton, terutama kita sendiri yang berperan sebagai pengamat dalam seni pertunjukan. Itulah sebagai bentuk kelanjutan bagaimana kita ingin memposisikan diri sebagai pengamat dalam seni pertunjukan. Jadi kita bisa mengelompokkan bentuk-bentuk seni pertunjukan itu sendiri. Nah, di samping itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat pelaku seni pertunjukan ini, jumlah pelakunya secara kualitatif, ada yang terbatas, ada yang tunggal, ada yang lebih dari satu. Nah, ini seni pertunjukan ini bukan hanya terdapat pada seni pertunjukan tradisional, tetapi juga pada seni pertunjukan modern. Kita lihat misalnya yang sifatnya tunggal atau personal. Contohnya stand up comedy. Nah, ini kan seni pertunjukan sendiri gitu. Kalau seni pertunjukan ramai, kita bisa melihat seni pertunjukan tari. Kita bisa melihat juga seni pertunjukan teater dan sebagainya. Semoga Anda semua dapat mencermati apa yang kita bicarakan pada video kali ini. Jangan lupa pula Anda semua like, share, dan follow
YouTube Soft TV ini. Mudah-mudahan tentang konten-konten yang berkaitan dengan tas ini dapat berkembang sedemikian rupa dan banyak faedahnya bagi Anda semua sebagai pecinta karya sastra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.